Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita masih tetap mampu bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan senantiasa ada, berkarya untuk kebaikan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita memanjatkan doa syukur kita. Tuhan Yesus, dalam segala keadaan kehidupan kami, mampukan kami ya Tuhan, untuk senantiasa mengalami, merasakan kehadiran Tuhan, berupa pendampingan, cinta kasih, kekuatan, dan jalan keluar dari Tuhan, sehingga kami mampu menjalani, menyelesaikan segala sesuatu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan
doa syukur kami. Amin. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedati kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Kuagungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Setia, tak pernah sedati kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Kuagungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Kuagungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah, kasihmu terindah selamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, persekutuan keluarga kali ini kita akan merenungkan tema Tuhan ada untuk kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudaraku, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami untuk senantiasa menerima dan mensyukuri segala hal, segala peristiwa yang kami dapatkan, yang terjadi di sepanjang kehidupan kami, supaya kami mampu menjalani, menyelesaikan semuanya itu dengan baik, tentunya di dalam penyertaan Tuhan. Kami juga rindu ya Tuhan, di dalam persekutuan keluarga saat ini,
kami juga mampu membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga firman-Mu memberkati kami ketika kami mampu melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Bimbing kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami dan kami juga menyerahkan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B. Demikian saudaraku. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, saudara. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa setia membaca dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pergumulan dapat berupa permasalahan, penderitaan, kekecewaan, atau mungkin sakit penyakit yang kita alami, merupakan sesuatu yang dengan setia menemani perjalanan kehidupan kita dari hari ke hari. Mengapa, saudara? Karena permasalahan, penderitaan, kekecewaan, dan mungkin sakit penyakit merupakan sesuatu yang sering terjadi, sering dialami dalam kehidupan kita. Sehingga saudaraku tidak jarang ketika semuanya itu kita alami membuat kita mengeluh, karena sering terjadi membuat kita takut menjalani hidup dan membuat kita khawatir karena beratnya pergumulan, beratnya permasalahan yang kita hadapi. Kita khawatir jika tidak mampu menyelesaikan semuanya dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah segala kekhawatiran, segala ketakutan, dan segala keluhan kita karena pergumulan hidup itu, firman Tuhan yang kita baca tadi merupakan kabar sukacita. Mengapa, saudaraku? Karena firman Tuhan tadi menekankan bahwa Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan kita. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Artinya, saudaraku, di sepanjang kehidupan kita, dalam setiap peristiwa kehidupan kita, dalam segala keadaan kehidupan kita, Tuhan tetap dekat. Tuhan tetap berkarya. Tuhan tetap ada untuk membuat kehidupan kita kuat, membuat kita setia menjalani, dan membuat kita berani menghadapi segala sesuatu di sepanjang kehidupan kita. Tetapi sayang saudara, tidak semua orang mampu menyelesaikan pergumulan kehidupannya dengan baik, karena tidak semua orang mengalami kehadiran karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, walaupun Tuhan senantiasa berkarya di sepanjang hidup kita, tetapi mengapa banyak di antara kita tidak lagi merasakan, tidak lagi mengalami kehadiran dan karya Tuhan itu dalam kehidupan kita? Yang pertama, saudara, karena tidak sedikit orang yang kurang mensyukuri segala sesuatu yang
kita miliki segala sesuatu yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Karena kita berpikir, kok cuma mendapatkan sekian? Dan kita berpikir, ini masih kurang, dan masih kurang. Kemudian yang kedua, saudara, seseorang baru mengalami penyertaan Tuhan kalau segala keinginannya, segala doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan dijawab oleh Tuhan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jikalau berbeda dengan apa yang dia inginkan, atau jikalau kenyataan berbeda dengan yang dia harapkan, maka tidak jarang seseorang kecewa kepada Tuhan dan tidak lagi merasakan penyertaan Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudara, banyak orang yang membutuhkan Tuhan itu jikalau merasa hidupnya berat. Dia datang kepada Tuhan, menangis-nangis kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Tetapi ketika dia sudah mendapatkan jalan keluar, maka dia lupa Tuhan. Atau sebaliknya, saudara, seseorang bisa mengucap syukur kepada Tuhan jikalau hidupnya lancar. Tetapi ketika dia mengalami penderitaan, dia susah untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga penyertaan Tuhan tidak selalu dia alami dalam hidupnya. Saudara, jika Tuhan, lalu pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan supaya dalam segala keadaan kehidupan kita, dimanapun kita berada, kapanpun itu, kita senantiasa mengalami kehadiran, mengalami karya Tuhan itu di sepanjang kehidupan kita. Yang pertama, saudara, mari kita menerima segala sesuatu, segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai sebuah pembelajaran. Saudaraku, mari kita meyakini setiap pengalaman, setiap peristiwa yang kita alami bisa dipakai Tuhan untuk mendewasakan iman kita. Setiap pengalaman, setiap peristiwa yang kita alami bisa membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Terkhusus, setiap pengalaman, setiap peristiwa yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita membuat kita merasa lemah, membuat kita merasa membutuhkan Tuhan, dan membuat kita lantas pasrah kepada kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Di saat pasrah itulah kita akan sungguh-sungguh mengalami kehadiran, karya, dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, saudara, ketika sebuah pergumulan terjadi dalam kehidupan kita, janganlah kita protes kepada Tuhan. Jangan kita berpikir seolah-olah Tuhan itu salah, Tuhan itu kurang tepat di dalam memberi sesuatu kepada kita. Tuhan itu salah, Tuhan itu kurang tepat di saat dalam tanda kutip membiarkan atau memberikan kesempatan kita untuk mengalami sebuah penderitaan. Tetapi kita meyakini di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang indah yang akan kita dapatkan, yang akan kita alami kemudian. Kemudian yang ketiga, saudaraku, mari kita menerima segala sesuatu, segala peristiwa yang kita dapatkan dan kita alami itu dengan rasa syukur. Ketika kita senantiasa bersyukur dalam segala sesuatu, maka Tuhan akan terus berkarya di sepanjang kehidupan kita. Di saat kita mengalami pergumulan, kita tidak akan putus asa.
karena kita ditemani oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, di saat kita mengalami keberhasilan yang luar biasa, kita tidak akan sombong, kita tidak akan lupa diri, tetapi kita senantiasa ingat segala sesuatu yang kita dapatkan tidak semata-mata karena kemampuan kita, tetapi juga karena campur tangan dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Kemudian saudaraku, ketika kita menerima segala sesuatu dengan ucapan syukur, maka ungkapan syukur itu akan membawa semangat dalam kehidupan kita, sehingga semangat itu membuat kita setia di dalam menjalani dan menyelesaikan segala peristiwa di sepanjang kehidupan kita. Kemudian yang keempat, saudara, mari kita membiarkan Tuhan terus berkarya di sepanjang kehidupan kita. Mari kita berjalan dan mengikuti karya Tuhan itu. Maka mari kita yakin suatu saat kita akan menemukan keindahan, kita akan menemukan yang terbaik dari Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Sehingga saudaraku, ketika kita mengalami pergumulan, janganlah kita mengeluh, janganlah kita takut, janganlah kita khawatir, karena Tuhan ada untukku dan juga untukmu. Saat itu bagi kita semua. Amin. Gelapkah jalan di hidupmu? Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Setiap dari kita pasti pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan masih tetap sama dan selalu siap untuk menolong kita. Masih ada harapan, masih ada jawaban. Dia masih sanggup, Dia masih mampu, Dia masih Tuhan, Dia masih Tuhan. Masih ada Yesus, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan,
ada jawaban. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari tidak jemu-jemu memanjatkan doa-doa syafaat kita.